patroli RIB, tolong dikejar itu kapal itu mencurigakan tuh yang kabur tuh. Ayo Pak Polisi, kejar! Woi, jangan kabur, woi! Woi! Dari kapal RIB patroli. Pak, sini Pak. Ayo teman, luruskan barisan dan tegapkan badan. Seperti yang Bapak Polairut lakukan, tajamkan pandangan. Kita pantau pergerakan kapal-kapal di luar sana. Teman, sebentar lagi kami sampai di Pulau Nipah nih. Pulau Nipah merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia. Oh iya, kami si bolang anak belakang Padang sedang ikut Bapak Polisi Perairan dan Udara untuk patroli perbatasan. Kapal yang kami naiki ini namanya kapal polisi Kutilang 5005. Aku semangat banget nih, soalnya ini pengalaman pertamaku. Kawanku Dava menjadi yang paling beruntung karena keinginan kuatnya menjadi Polairut bisa terwujud lewat pengalaman berharga ini. Kata Bapak Polisi, Pulau Nipah menjadi salah satu titik pengawasan terpenting karena sering terjadi tindak kejahatan. Makanya, wilayah ini menjadi salah satu pulau yang rutin dilakukan patroli atau sebutannya area hotspot. Kapal Polairut telah sampai di titik berhenti. Sekarang tinggal dilakukan pengawasan. Sambil menunggu kapal berlabuh jangkar, aku diajak oleh Ida Subriana berkeliling sambil belajar. Ada standby di haluan guna peran-peran Lego Jangkar. Peran-peran Lego Jangkar. Persiapan setengah 30 menit lagi. Ini namanya ruang kemudi, Lang. Nah, ini namanya ruang kemudi. Oke. Ya, udah canggih ini. Setirnya mana ya Pak? Ini setirnya. Udah canggih ya Pak Udah ya? canggih. Sekarang setirnya pakai setir joystick, bukan yang motor gini lagi. Biasa kan orang kayak gini kan? Itu yang zaman dulu itu. Wah, ternyata bagian anjungan kapal ini cukup rumit ya teman. Ada telepon. Wah, ada telepon. Ah, aku mau telepon mamaku dulu ah. Nggak bisa. Ini radio, bukan telepon. Ini radio PHM namanya. Jadi untuk mengontak radio kapal-kapal yang ada di sekitaran kita kontak pakai ini. Oh alah, kami pikir sama seperti telepon yang ada di rumah. Hehehe. Yaudah kita ke ruang sebelahnya yuk. Sebelah. Teman, dari ruang anjungan kapal, kami lanjut berkeliling ke ruang amunisi. Tempat di mana senjata api disimpan rapi di kapal ini. Nah, bolang. Ini kita punya senjata api. Bisa ditembakin. Ini digunakan hanya untuk tembakan peringatan atau untuk melumpuhkan kapal-kapal yang berusaha melarikan diri dari pengejaran kita. Keren banget ini Pak. Iya, keren. Aku juga mau coba kawan. Seperti membawa motor ya. Teman, lihat tuh. Jangkarnya sudah mau diturunkan. Haluan, anjuran. Masuk anjungan haluan. Drop 1,5 segel. Di kopi 1,5 segel. Sengaja jangkar diturunkan di sini supaya kapal patroli ini bisa leluasa memantau lalu lintas kapal di sekitar perairan Pulau Nipah.
Perahu ini namanya Rigid Inflatable Boat atau Rip Sea Rider. Rip Sea Rider merupakan sebuah kapal gerakan cepat untuk patroli air. Papolairutnya lagi pada bersih-bersih kawan. Kita bantu yuk. Bersih-bersih begini sudah menjadi kebiasaan rutin di kapal. Ayo, yang benar bantuinnya. Hayo loh jebat. Jadi dimarahin Dava kan? Setelah banyak beraktivitas, perutku jadi lapar teman. Ya, kenapa lagi Bolang? Izin pergi lagi Pak. Mau izin kemana lagi Bolang? Cari makan Pak. Ah, kalian nih makan terus, pasti kamu nih yang ngajak makan ya? Lapar Pak. Sudah, lepas pakaiannya, pakai baju main, life jacketnya dilepas, nanti kembalinya tetap tepat waktu ya, harus bisa menjaga dan tertib waktu. Bisa dilanjut Bolang. Asyik, kami dapat izin nih. Yuk kita cari makan. Emang rezeki anak soleh. Kami bisa ikut perahu milik Paman Andi yang kebetulan sedang cari rajungan di sekitar sini. Mika lagi mana? Nah, Iko Pak Long cari ketam nih. Mika lagi mana? Dari kapal Airu. Oh, iya. Oh, kalau gitu kau Pak Long lah dulu cek ketam Teman, ternyata Paman Andi sudah dapat kepiting rajungan sebelum kita datang. Oh ini udah dapat Pak Long yang itulah Pak Long tadi dapat tuh. Adalah berapa buku. Mak dibentangkan dia panjangnya. Panjang, ketam sini besar-besar. Wih, mantap tuh. Teman, kepiting rajungan biasanya aktif pada malam hari. Kalau siang begini, rajungan biasa bersembunyi atau bergerak mengikuti arus air saja. Paman sudah menaruh bumbunya sejak kemarin untuk diambil hasilnya pagi ini. Yeay, mantap. Ada 2 ekor rajungan. Coba kita ambil di sebelah sana. Teman, kepiting rajungan ini beda dengan kepiting bakau. Dia menghabiskan waktunya di dalam air asin. Badan dan capitnya juga lebih ramping jika dibandingkan dengan kepiting bakau. Weh, dapat Pak Long. 2 ekor Pak Long. Alhamdulillah dapat. Dapat aku makan. Alhamdulillah. Teman, hasil laut di daerahku memang gak perlu diragukan lagi deh. Dalam waktu sebentar saja, kami sudah dapat banyak kepiting rajungannya. Boleh Pak Long. Bolehlah bawa untuk kapal ni ke Alhamdulillah. Kita ambil. Okey. Ya tak apa-apa Pak Long masih ada lagi. Tak sabar lagi makannya. Terima kasih ya Paman. Semoga besok makin banyak tangkapan Paman Andi. Kepiting rajungannya sudah dapat lumayan banyak nih. Rasanya agak enak kalau dimakan sendiri. Kami laporan ke Kapten Ilvan dulu deh. Sama bapak-bapak nelayan? Wah, hebat kamu. Yaudah, kamu nanti masak sama rekan anggota Pak Ahmad ya. Kita makan bareng-bareng. Siap, Kapten. Yuk, langsung kita olah kepiting rajungannya. Bahan dan bumbunya sudah lengkap tersedia nih. Memasak kepiting rajungan kali ini didampingi oleh Barada Rahmadana. Kak Rahmadana bilang, kali ini kami akan masak kepiting saus Padang. Teman, bahan dan bumbu sudah siap semua nih. Waktunya memasak. Lang, ayo, ini udah selesai semua, tinggal kita masak. Oke ya. Ayo. Pertama-tama, tumis semua bumbu irisnya.
Aromanya itu loh, sedap. Hehehe. Lanjut masukkan kepiting dan bahan lainnya. Kata bapak-bapak Polairut, Kak Rahmadana ini memang pandai memasak loh. Aku kan jadi makin gak sabar mau segera cobain masakannya. Bang, masih lama kah? Masih. Dava, sabar dong. Memangnya kamu saja yang lapar. Hehehe. Yeay! Kepiting rajungan saus padang kami sudah matang. Mumpung masih hangat, ayo dimakan. Hehehe. Mari makan semuanya. Ternyata rasanya nggak enak, tapi enak banget teman. Bumbunya gurih dan pedas, menyerap sempurna ke daging kepiting rajungannya. Pokoknya nggak ada lawan deh. Ayo Dava, tambah lagi. Nambah lagi kau ya? Lama lah, lapar. Ya siapin nambah lagi. Makan. Enak kali kan? Enak lah. Nah. Serius deh, ini kepiting rajungan saus padang terenak yang pernah aku makan. Menurut buku pintar yang aku baca, rajungan memiliki protein yang lebih tinggi dibandingkan kepiting pada umumnya. Apalagi kepiting rajungan rendah lemak dan kolesterol. Jadi meskipun makan banyak, tetap sehat deh. Kalian yang di rumah jangan pada pingin ya kalau kepiting saus padangnya kami habiskan. Hehehe. Teman, patroli hari pertama kemarin telah usai. Sekarang kami lanjutkan patroli di hari kedua. Persiapan dimulai dari apel pagi. Kami ikut dalam barisan Pak Polairut dengan semangat. Kata Kapten Ilvan, kami beruntung banget karena bisa bergabung dalam patroli perbatasan kali ini. Ini patroli kedua. Saya harap rekan-rekan semua bisa melaksanakan patroli hari ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan tetap semangat. Untuk rekan kita Bolang, siap? Sebentar kawan. Mohon izin Komandan, kami Kenapa, Kevin? anggota persiapan melaksanakan pengambilan logistik untuk melaksanakan pelaksanaan Jumat Berkah. Untuk pengambilan logistik kamu bawa beberapa anggota ya untuk bantu kamu. Terima kasih Kevin laporannya. Siap, laksanakan. Wah, Bribtu Kevin mau ambil logistik tuh. Kita izin juga yuk. Iya, kenapa Bolang? Kami sama teman-teman izin mau main. Oh, mau pergi main? Ya sudah, kalau Bolang sama teman-teman mau main, silakan. Tapi ingat pulangnya harus tepat waktu. Siapa? Asyik, kami diizinkan bermain. Kami pergi dulu ya, Cap. Yuhu! Ayo teman, lempar ke sini bolanya. Teman, di cuaca yang cerah begini, emang paling cocok main basket pantai. Yeay, masuk! 1-0. Kalau main basket begini sih, timku pasti juaranya. Nih, buktinya masuk lagi. Wuhu!
Keren, Davi! Kami anak-anak belakang Padang memang paling senang bermain di alam. Selain bisa menikmati keindahannya, tubuh kami juga jadi lebih sehat dan kuat. Bu guru bilang, berlari di atas pasir sangat bermanfaat untuk memperkuat otot kaki dan persendian. Keduanya akan bekerja untuk menyeimbangkan badan di atas pasir pantai sehingga mencegah terjadinya cedera. Hati-hati Dava, saking semangatnya selebrasi sampai jatuh begitu. Ya sudah deh, kami lanjut bermain dulu. Ayo, cepat kawanku. Kami harus segera kembali ke kapal Polairut nih, supaya tidak terlambat dan biar nggak kena hukuman. Apa? Capek kali aku lang. Apa? Lah karena jadi polisi Airut. Iya. Sabar lang. Bener aku. Ayo nanti kena lambat nih. Udah ayo. Ayo. Ulang. Bolang mau mana? Nak ke kapal. Tolong Mak kejap dulu ambilkan cempedak nih. Boleh. Aduh, gimana ya? Kami kan harus segera kembali ke kapal. Tapi Bibi juga lagi kesulitan ambil cempedak. Ya sudah deh, bantu Bibi dulu saja. Tenang Bi, kalau ada bolang, semua masalah pasti beres. Teman, buah cempedak ini masih satu keluarga sama nangka loh. Ukuran cempedak biasanya lebih kecil dan ramping dibandingkan dengan nangka. Buah yang berasal dari Asia Tenggara ini bisa ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta Pulau Jawa. Lang, sudah Lang, udah cukup nih. Turun lagi. Tolong. Ya udahlah, kami turun. Ya udah ya Lang, bantu Mangah bawa ini. Ayo. Teman, ternyata Bibi mau membuat kue tepung gomak dari buah cempedak ini. Sepertinya waktu kami masih cukup untuk melihat dan membantu Bibi membuat kue tepung gomaknya. Dava bantu Bibi kupas cempedaknya ya. Biar aku saja yang menjaga apinya. Selagi kami berkutat dengan tugas masing-masing, Bibi mulai membuat adonan. Kata Bibi, kue tepung gomak ini merupakan jajanan khas Melayu yang disenangi banyak orang. Masih lama ya tunggu kupas? Masih banyak ini. Iya. Nah, nanti kita ditungguin Pak Komandan kan deh. Tidak, santai saja. Yang penting kita makan dulu. Makan aja dulu. Tenang aja, komandan gak akan marah kita. Biasanya kue ini berisi serundeng kelapa. Bibiku sengaja berkreasi karena suka sama buah cempedak. Nah, adonan yang telah kalis kemudian dibagi menjadi 3 untuk diberikan warna. Kali ini bibiku memilih warna merah muda, hijau, juga kuning. Kalau sudah begini, artinya tinggal dibentuk, lalu diisi cempedak deh. Teman, dalam bahasa Malaysia, sebenarnya tepung gomak berarti tepung kanji. Kalau kue tepung gomak yang ada di Kepulauan Riau bahannya tidak menggunakan tepung kanji, melainkan tepung ketan. Wih, tepung gomaknya sudah bisa kita kukus nih. Lagi menunggu kuenya matang, Davi, Dava, dan Jebat malah sibuk bermain bola. Hati-hati ya,
Jangan sampai bolanya mengarah ke sini. Teman, sepertinya kue tepung gomaknya sudah matang nih. Ayo dimakan. Hehehe. Manis, lembut, dan kenyal gitu teksturnya. Kalau aku perhatikan sih, kue ini sedikit mirip dengan mochi yang berasal dari Jepang. Lang, nanti dicari tak sama Pak Komandan. Oh iya, aman, aku yang tanggung jawab. Aku lapar betul. Anda biar aku kenyang dulu baru kita balik. Oke, siap. Dito makan tahun makan aja. Biar ada tempat makan. Ayo cepat dihabiskan, lalu kita kembali ke kapal. Teman, ternyata logistik yang diambil oleh Bribtu Kevin tadi ditujukan untuk kegiatan Jumat Berkah. Bapak, sini Pak. Kata Kapten Ilvan, Jumat Berkah merupakan kegiatan membagikan bingkisan makanan dan bendera negara kepada para nelayan di sekitar pulau. Perahu para nelayan sudah mendekat ke arah kapal Polairut. Dahulu, aku mengira kalau tugas polisi hanya melakukan penangkapan dan penegakan hukum saja. Sekarang aku tahu, ternyata mereka juga menjaga, mengayomi, serta berbagi dengan yang membutuhkan. Nah, hampir semua nelayan sudah kami bagikan. Tinggal satu tuh yang mau mendekat. Ada satu kapal itu tuh. Panggil. Pak, mari ke sini, Pak. Lah, kok masih menjauh? Mencurigakan ini. Loh, kok mereka malah kabur? RIB, patroli RIB, tolong dikejar itu kapal itu mencurigakan tuh yang kabur tuh. Waduh. Ternyata perilaku para nelayan itu dianggap mencurigakan sehingga perlu dilakukan pengejaran, teman. Ayo Pak Polisi, kejar! Aku jadi penasaran kenapa mereka tadi menghindar ya. Pak, stop. Kejar. Itu kapal di sana. Woi, jangan kabur, woi. Sip. Dari kapal RIB patroli ada kapal mencoba untuk kabur. Wih, patroli RIB berhasil mengelilingi perahu nelayan itu. Akhirnya mereka berhasil dibawa mendekat, teman. Kenapa kamu kabur? Aduh, takut aja Pak. Takut kenapa? Ya, karena jarang, nggak pernah lihat kapal besar seperti ini Pak, manggil-manggil kan. Oh gitu. Ya, jadi kita lagi jarang jautan kayak gini kan, jadi Ya. kaget kita lari jadi. Oh gitu. Tapi nggak ada apa-apa komandan. Sudah aman. makan belum? Ya, belum lagi komandan. Nah ini ada dari Bolang nih, dari Bolang. Alhamdulillah, terima kasih. Terima ya Pak. Oh alah, syukurlah kalau memang tidak apa-apa. Ya sudah deh, selamat menikmati makanannya Pak. Kami lanjutkan perjalanan dulu. Hehehe. Teman, patroli di perbatasan negara belum usai. Nah, itu ada kapal besar dengan bawaan banyak yang melintas. Kalau bertemu dengan yang seperti ini, wajib dilakukan pemeriksaan. Petugas anjungan akan melemparkan tali untuk menghubungkan kapal kami dengan kapal yang akan diperiksa. Kapal polisi Kutilang 5005 dengan kapal Victory sudah terhubung. Perwakilan awak kapal Victory diminta untuk menghadap sekaligus membawa dokumen resmi. Selanjutnya, Kapten Ilvan dan Aibtu Adikusuma mulai melakukan pemeriksaan. Selamat siang Bapak-Bapak.
Maaf, aku waktunya Bapak semua sedang layar. Kami dari kapal polisi Kutilang 5005 sedang melaksanakan patroli, kebetulan di kapal Bapak. Jadi kapal Bapak sekarang mau kami lakukan pemeriksaan untuk kelengkapan administrasi. Jadi kapal MV Gloria. Rencana kapal belayar dari mana ke mana? Dari Batam ke Malaysia. Batam, Malaysia. Untuk muatannya nanti bawa apa, Pak? Kami besi, Pak. Oh, besi. Iya. Ternyata begini tuh cara pemeriksaan kapal itu. Pak Polairut akan memeriksa dan mencocokkan antara dokumen dengan isi muatan. Jika tidak ditemukan hal yang janggal, mereka akan dipersilahkan berlayar kembali. Namun, jika dokumen tidak lengkap atau isi muatannya berbeda, kapal beserta muatannya akan diamankan untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Izin, untuk dokumen sudah clear, sudah lengkap, tidak ada yang kurang. Bapak-bapak, untuk dokumen sudah selesai dilaksanakan pemeriksaan dan kami tidak menemukan ada kekurangan, administrasinya lengkap. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Bapak. Makasih, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak-bapak ya. Mumpung belum ada lagi yang diperiksa, aku dan kawan-kawan mau coba izin keluar lagi saja. Terus haluan kita berapa? Pak, Iya, kenapa lagi pulang? kami mau izin lagi. Mau izin kemana lagi pulang? Mau keluar berpetualang lagi. Ingat ya, nanti kalau memang mau pergi main dan berpetualang, pulangnya harus tepat waktu dan jangan terlambat. Lanjut. Pak, terima kasih, Pak. Ya, Hati-hati ya. Teman, tadi kami sudah janji mau bermain dengan kawan-kawan yang lain. Pasti mereka sudah nungguin. Mana budak-budak ini? Lama betul. Emang mikir orang ke mana? Tahu mau main ini. Nah, itu mereka di sana. Ayo kita hampiri. Bersiap. Aku harus punya pukulan yang pas nih kalau mau kalahkan mereka. Mulai. Ya. Yes. Pukulan pertama lumayan jauh. Lari. Aku harus segera berlindung di pos yang telah ditentukan supaya tidak terkena lemparan bola tim lawan. Yeay, mantap! Teman di rumah tahu nggak permainan ini namanya apa? Iya, betul. Namanya kasti. Ayo Dava, sekarang giliranmu. Waduh, bolanya gagal terpukul. Permainan ini melatih kekompakan dan kerjasama antar tim loh. Jadi, selain seru-seruan, kami jadi makin solid juga. Ya sudah deh, kami lanjut bermain dulu ya. Syukurlah, patroli perbatasan yang kami laksanakan selama beberapa hari ini berakhir lancar dan tanpa kendala. Sebagai penutup patroli, Kapten Ilvan mengumpulkan kami di sini. Kita selesai melaksanakan patroli perbatasan dan kita ucapkan terima kasih kepada Bolang dan rekan-rekan semua karena sudah hadir menjadi keluarga besar KP Kutilang 5005 untuk ikut patroli dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi tinggi. Untuk Bolang dan rekan-rekan bisa tampil ke depan. Siap, tampil ke depan. Wah, Dava dapat baret biru kenang-kenangan dari Pak Polair. Keren, Dava. Bang,
Nah. Iya, kamu paling ganteng deh. Semoga keinginanmu menjadi Polairut bisa terwujud ya, Dava. Kami semua selalu mendukung dan mendoakan kamu kok. Kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak Polairut karena sudah diajak patroli perbatasan. Aku dan kawan-kawan bangga sekali melihat semangat dan dedikasi tim Polairut untuk bangsa ini. Semoga negara kita selalu aman dan damai. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.